Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ernawati SSTMKes. Saya merupakan salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Bidan dan Profesi Bidan Stikas Hamzar Memben Lombok Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di prodi S1 Pendidikan Bidan dan Profesi Bidan, yaitu asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause ini yaitu mahasiswa mampu menguasai menjelaskan konsep teoritis kebidanan remaja dan perimenopause. Mahasiswa mampu menguasai menjelaskan konsep teoritis ilmu biologi reproduksi dan biologi perkembangan yang terkait dengan siklus kesehatan reproduksi, remaja, perimenopause, serta asuhannya. Mahasiswa mampu menguasai konsep umum patofisiologi yang terjadi dengan asuhan kebidanan pada perimenopause. Mahasiswa mampu menguasai tentang konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan dan konseling, serta penguatan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan pada remaja dan perimenopause. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis penelitian sesuai dengan evidence base dalam asuhan kebidanan pada remaja perimenopause. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks perkembangan atau implementasi ilmu kesehatan reproduksi remaja dan perimenopause. Mahasiswa mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisa masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan meliputi asuhan kesehatan reproduksi remaja, perempuan usia subur, dan perimenopause. Berikut deskripsi singkat tentang mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause, yaitu mata kuliah ini memuat tentang pengetahuan dan keterampilan klinis kebidanan normal dan pada kasus kompleks, pendampingan dan perlindungan keterampilan dalam komunikasi efektif, termasuk pengkajian dan pendokumentasian, lingkup praktik kebidanan, asuhan pada remaja dan perimenopause, keselamatan pasien, pembelajaran interpersonal, refleksi praktik klinik, konseling, dan promosi kesehatan. Berikut ini materi pembelajaran asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause yang saya berikan kepada mahasiswa antara lain. 1. Konsep kesehatan reproduksi, kemudian ruang lingkup pelayanan kesehatan reproduksi, konsep dasar remaja, perubahan yang terjadi pada masa remaja, perubahan fisik pada masa remaja, perubahan kejiwaan pada masa remaja, pengaruh buruk akibat terjadinya hubungan seks pranikah, hak-hak remaja terkait kesehatan reproduksi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja. Nah, untuk metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini yaitu dengan berbagai macam metode seperti ceramah, presentasi, diskusi kelompok, dan problem based learning. Di sini metode ceramah ini saya terapkan pada akhir perkuliahan yang tujuannya untuk memberikan penguatan materi hasil dari diskusi kelompok yang dilakukan di kelas. Nah, untuk presentasi itu, kalau untuk presentasi bertujuan untuk melatih mahasiswa berani tampil mempresentasikan hasil karyanya. Sedangkan untuk diskusi kelompok, ini bertujuan untuk melatih mahasiswa berani berbicara, mengungkapkan setiap pendapat sesuai dengan pemahaman mereka. Dan untuk problem based learning di sini bertujuannya untuk supaya mahasiswa lebih memahami terkait kasus-kasus kebidanan pada remaja dan perimenopause yang nantinya akan ditemukan di lahan praktik. Untuk mempermudah dalam proses perkuliahan, di sini saya menyiapkan RPS dan slide presentasi untuk membantu dalam menjelaskan ke mahasiswa terkait mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause. Sistem penilaian yang saya gunakan terdiri dari tugas atau kuis itu 10%, praktikum 20%, seminar atau keaktifan 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Di mana nilai akhirnya akan dikalkulasikan menjadi nilai A sampai dengan E.
Setelah selesai ujian, saya akan memberikan informasi kepada mahasiswa tentang hasil ujian yang bertujuan untuk membantu mahasiswa agar mempersiapkan jika mahasiswa tersebut termasuk dalam kategori remedial. Remedial akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan di kalender akademik. Baiklah, setelah ini kita akan melihat video pembelajaran saya di kelas pada mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause, khususnya pada materi tentang kesehatan reproduksi remaja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kedua ya. Di mana kemarin kita sudah melakukan presentasi pada awalnya yang pada saat pertemuan pertama ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan pertama kemarin, kita akan melanjutkan untuk pertemuan kedua atau presentasi kelompok kedua ya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan untuk kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai tentang konsep kesehatan reproduksi. Sebelumnya perkenalkan, saya Tribatul Zara sebagai moderator, dan di sini anggota kelompok saya yang pertama Neva Asianti sebagai operator, kemudian Renungan Sara Fikriani sebagai notulen, kemudian Raudatul Jannah sebagai penyaji. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Untuk saudara Raudatul Jannah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan diskusi kita pada pagi hari ini mengenai konsep kesehatan pada reproduksi. Yang pertama, sehat. Sehat adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang secara utuh, tidak hanya terbatas penyakit atau kelemahan. Kemudian tentang kesehatan itu sendiri, yakni keadaan sempurna baik secara fisik, mental, maupun spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kemudian apa sih itu reproduksi? Re itu artinya kembali, kemudian produksi itu artinya menghasilkan atau membuat. Apa sih reproduksi itu? Reproduksi merupakan suatu proses kehidupan manusia untuk menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Kesehatan reproduksi yakni suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal, berhubungan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi itu ditunjukkan bagi pria maupun wanita. Di sini untuk tujuan dari kesehatan reproduksi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjamin setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan mengenai reproduksi itu sendiri yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tujuan umumnya di sini yakni meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan dalam proses reproduksinya, termasuk kehidupan seksualitasnya tersendiri sehingga hak-hak reproduksinya itu dapat terpenuhi. Kemudian di sini untuk tujuan secara khususnya yang pertama, meningkatkan kemandirian wanita dalam memutus peran dan fungsi reproduksinya. Kemudian yang kedua, meningkatkan hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah anak, serta jarak kehamilan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Kemudian yang keempat, yakni dukungan yang menunjang wanita untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan proses reproduksi itu sendiri. Kemudian berupa pengadaan informasi dan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk mencapai kesehatan reproduksinya secara optimal. Kemudian
sini untuk sasaran kesehatan reproduksi itu sendiri dalam memberikan pelayanan ada 3. Yang pertama, sasaran utamanya itu laki-laki dan perempuan, usia subur, remaja putra dan putri yang belum menikah, kelompok risiko. Kemudian yang kedua, yakni komponen kesehatan reproduksi remaja, yakni ada seksualitas beresiko menderita HIV/AIDS, beresiko dengan penggunaan nafsa. Kemudian yang ketiga, sasaran antara, yakni petugas kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun LSM. Kemudian di sini ruang lingkup pelayanan dari kesehatan reproduksi itu sendiri ada berbagai macam. Yang pertama yakni terkait kesehatan ibu dan bayi, keluarga berencana atau KB, pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, kesehatan reproduksi remaja serta usia lanjut. Remaja. Apa sih itu remaja? Remaja merupakan tahap seorang di mana ia berada di antara fase anak-anak dan dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, perilaku kognitif, kemudian biologis serta emosinya. Kemudian di sini remaja itu bila seorang anak sudah mencapai umur 10 sampai 18 tahun untuk anak perempuan, kemudian untuk anak laki-laki ketika dia mencapai umur 12 sampai 20 tahun. Itu bisa dikatakan dia sudah remaja. Kemudian terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, bila belum mencapai 21 tahun dan dia belum menikah itu masih bisa dikatakan dia remaja. Kemudian Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bila telah matang untuk menikah, yang perempuan itu usianya 16 tahun. Kemudian yang laki-laki itu usianya bisa 19 tahun. Di sini untuk rentang waktu usia remaja menurut Irianto 2015, yakni ada 3 fase. Yang pertama remaja awal, remaja pertengahan, sama remaja akhir. Remaja awal yakni berusia antara 12 sampai 15 tahun. Kemudian remaja pertengahan yakni usianya 15 sampai 18 tahun. Kemudian remaja akhir yakni 18 sampai 21 tahun. Kemudian di sini ada juga perkembangan sosial, moral, sama seksualnya. Terkait perkembangan sosial di sini perkembangannya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Kemudian terkait dengan perkembangan moral, yaitu mampu berpikir abstrak, apa sih yang harus dia lakukan ketika dia sudah mencapai tahap-tahapan remaja tersebut. Kemudian perkembangan seksualnya yaitu menentukan suatu identitas berupa perwujudan orientasi apa sebenarnya yang harus ia lakukan ketika dia sudah melewati masa-masa usia tersebut, di masa remaja tersebut. Next. Kemudian ada perkembangan intelijensi, ada emosi sama konsep diri. Perkembangan intelijensi itu berkaitan dengan kemampuan dia berpikir, bertukar informasi sesama temannya atau latihan untuk memecahkan suatu problem atau masalah yang ada pada dirinya. Kemudian di sini untuk perkembangan emosinya ada masa storm and stress namanya. Di sini pergolakan emosi diiringi dengan pertumbuhan fisik yang pesat dan pertumbuhan psikisnya itu yang bervariasi. Di sini ketegangan emosi itu memerlukan penyesuaian diri. Kemudian pembentukan konsep diri ya ini seperti penerimaan diri, kemudian kemampuan melihat diri sendiri dengan secara objektif, melihat falsafah hidup tertentu. Perubahan fisik. Perubahan fisik yakni yang pertama ukuran tubuh. Pada masa pubertas, hormon seks steroid dan hormon pertumbuhan berperan pada pacu tumbuh pubertas. Kemudian pertumbuhan tulang dan pada remaja perempuan yang paling menonjol adalah lebar panggulnya. Kemudian pertumbuhan yang khas untuk laki-laki adalah bahu yang lebar, pinggul yang lebih sempit dan laki-laki lebih panjang. Irama pertumbuhan fisik berubah menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan alat kelaminnya. Kemudian anak bertambah tinggi 10 sampai 15 cm dan bertambah berat 5 sampai 10 kg. Pertumbuhan terus berlanjut tetapi dalam tempo yang lebih lambat. Kemudian di sini untuk pertumbuhan tubuhnya itu dipengaruhi oleh yang pertama keturunannya, kemudian gizi, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, serta pengaruh bentuk tubuh. Ciri kelamin primer dan ciri kelamin sekunder. Yang pertama, ciri kelamin primer yakni tanda-tanda perubahan yang menentukan sudah dimulai berfungsi optimalnya organ reproduksi pada remaja. Contohnya, pada remaja laki-laki biasanya tumbuh jakun atau suaranya itu lebih berat. Kemudian dia mimpi basah. Nah, kalau dia perempuan yang menandakan dia bahwa remajanya itu
ciri-ciri kelamin primernya itu dia akan menstruasi. Kemudian untuk ciri kelamin sekundernya pada perempuan, yakni payudaranya membesar, munculnya puting susu, pinggul lebih lebar, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan, suara bertambah nyaring. Kalau dia laki-laki, untuk ciri kelamin sekundernya yakni tumbuh kumis dan jenggot, tumbuh jakun, perubahan suara menjadi lebih berat, tumbuh rambut di dada dan sekitar kelamin, bahu lebih lebar dan panggul, perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Perubahan psikologisnya. Di sini ada perubahan emosi sama intelijensi. Perubahan emosi itu seperti pada perempuan ketika dia menstruasi ada perasaan sensitif seperti mudah menangis, mudah tertawa, kemudian cemas serta frustasi. Sedangkan perkembangan intelijensi itu mampu berpikir secara abstrak dan senang memberikan kritik. Remaja itu berada dalam potensi seksual aktif jika dia memiliki pengetahuan dan informasi yang tepat. Sebagian besar remaja tidak mengetahui dampak perilaku seksual yang mereka lakukan. Pandangan masyarakat itu seksualitas itu merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. Karena apa? Karena itu merupakan hal yang mungkin agak sedikit sensitif kalau di kalangan masyarakat. Akibat pemahaman yang keliru mengenai seksualitas akan terjadi berbagai hal atau problem masalah, yakni seperti kejadian hamil di luar nikah, aborsi, penyakit menular seksual. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada penyaji. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini kami membuka satu sesi pertanyaan diskusi. Di sini dengan 3 orang penanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya kurang jelas mengenai paparan dari materi kami bisa ditanyakan. Baik, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Baik, yang kedua, silakan Saudari Siti Mukaroma. Baik, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, menurut pendapat Anda, upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi wanita? Selanjutnya yang terakhir, silakan Saudari Rizky Rizawatun. Baik, izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan mengenai usia remaja pertengahan, di mana di masa tersebut remaja sudah mulai ingin berkencan dan sudah mulai jatuh cinta terhadap lawan jenisnya. Nah, di sini bagaimana sih peran kita sebagai tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya seks bebas dan penggunaan obat-obatan terlarang? Baik, karena kami membuka hanya satu sesi pertanyaan untuk 3 penanya, kami tutup terlebih dahulu. Izinkan kami untuk mendiskusi jawabannya terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Raudatul Jannah. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Yang pertama, di sini remaja itu harus selalu membersihkan alat reproduksinya itu sendiri. Kemudian di sini tidak melakukan aktivitas seksual yang berisiko tinggi. Kemudian selalu menjaga berat badannya, mengkonsumsi makanan yang bergizi, tidak merokok maupun konsumsi alkohol, lakukan istirahat yang cukup, kemudian menggunakan produk khusus secara berkala. Misalnya nih, kalau untuk meningkatkan kesehatan reproduksinya itu, remaja itu harus ada yang mengawasinya terlebih dahulu, harus ada dukungan dari keluarganya juga, seperti itu. Mungkin sekian. Bagaimana Saudari Raudatul Jannah? Ya, sudah. Atau dari yang lain yang ingin menyanggah atau ingin menanggapi bisa? Sudah jelas? Jelas. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silakan Saudari Sri Fitriani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Mukarramah, yaitu bagaimana sih seorang wanita mencegah terjadinya penyakit pada sistem reproduksi? Yaitu ada beberapa hal yang dapat diupayakan. Yang pertama, menjaga kebersihan alat reproduksi seperti mengeringkan area reproduksi eksternal dengan mengeringkannya menggunakan handuk bersih yang bertekstur lembut. Nah, membersihkan alat kelamin ketika buang air kecil dan mengganti celana dalam 2 kali sehari. Lalu mengonsumsi makanan bergizi. Hal ini sangat berpengaruh dengan berat badan.
dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dapat mempengaruhi pada kesehatan reproduksi, khususnya pada kesuburan wanita. Lalu yang ketiga, tidak merokok maupun mengonsumsi minuman yang beralkohol karena ini dapat mengganggu kesuburan. Lalu yang keempat, rutin berolahraga, dan yang terakhir istirahat yang cukup karena hal ini dapat memberikan keseimbangan pada hormon tubuh wanita. Terima kasih kepada Safi. Untuk Siti Mukarromah, bagaimana? Apakah bisa diterima? Apakah ada yang ingin menyanggah atau menanggapi? Baik, langsung saja kita beralih ke pertanyaan yang terakhir yang dijawab oleh Neva Asyanti. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya bacakan ulang pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas dan penggunaan obat terlarang pada remaja? Jadi seperti yang kita lihat, pergaulan remaja tidak hanya di lingkup sekolah, apalagi sekarang media sosial sangat berperan, sehingga dukungan keluarga sangat berperan dalam faktor utama yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja, di mana peran orang tua harus memahami berbagai masalah remaja dan solusinya dengan cara memilih teman yang baik, memperkuat pendidikan agama, kemudian memberikan pendidikan tentang seksual, kemudian menjaga hubungan antar orang tua dan anak sehingga anak kita menjadi terbuka terhadap orang tuanya. Bagaimana Saudari Siti Dawatu? Bisa diterima? Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, sebelumnya mungkin nanti ada yang akan ditambahkan oleh Ibu dosen. Kepada Ibu dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya ya untuk kelompok 2. Tadi diskusinya sudah bagus sekali ya. Tadi juga sudah disampaikan tentang materi terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Coba kembali ke materi yang tadi. Ini kan kita belajar ke kesehatan reproduksi. Next, setelahnya lagi ke kesehatan reproduksi. Nah, dari penjelasan tadi yang kelompok kedua, tadi kan sudah dijelaskan untuk kesehatan reproduksi itu tersendiri adalah sehat secara fisik, mental, sosial. Ketika salah satunya ada yang tidak sehat, berarti itu bukan dikatakan sehat untuk bereproduksi loh. Tahu namanya bereproduksi? Tahu. Apa tadi dari penyampaian kelompok 2 ayo? Ada yang tahu? Apa itu bereproduksi? Satu, siapa yang mau jawab? Ayo. Jadi bereproduksi itu artinya menghasilkan kembali atau seperti bahasa kita menambah keturunan. Ya, benar. Ada lagi pendapat lain? Mungkin selain dari pendapat tadi kelompok 2. Ayo, apa itu bereproduksi? Atau mungkin ada yang tahu, tadi kan belum dijelaskan mungkin berapa usia yang bagusnya untuk bereproduksi atau usia normalnya untuk bereproduksi. Dari usia untuk yang perempuan dari usia 18 tahun sampai 30. Ya, itu antara perempuan dan laki-laki itu berbeda ya. Kenapa penting sekali kita belajar tentang reproduksi? Ini nanti tujuannya itu untuk mempersiapkan ketika nanti adik-adik itu atau si remaja itu nanti pada saat dia menikah dan akan hamil. Jadinya dipersiapkan dari sekarang, entah itu mulai dari umurnya, kapan sih orang itu harus usia maksimalnya atau idealnya orang itu akan menikah, entah itu laki-laki atau yang perempuannya. Tadi sempat saya lihat untuk ada undang-undang, tadi katanya undang-undang nomor 1 tahun 1947 ya. Coba, nah ini untuk undang-undangnya ya. Ini undang-undang yang dulu, sekarang sudah ada revisi undang-undangnya sekarang. Sekarang yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2019 itu yang terbaru. Di sini kan disebutkan dia usia menikah untuk wanita itu dia 18
tahun, sedangkan laki-lakinya itu 19 tahun. Kalau yang terbaru sekarang di Undang-Undang Pernikahan nomor 6 tahun 2019 itu dia antara laki-laki dan perempuan itu sama usianya untuk menikah, atau idealnya orang menikah itu umur 19 tahun ya. Nah, kembali kita ke remaja. Tadi kan sudah disebutkan nih untuk remajanya, kan ada pembagian remaja tuh. Ada berapa pembagian remaja tadi? 3. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya mungkin? Remaja awal, remaja pertengahan, sama remaja akhir. Nah, sekarang saya tanya, kalian ini rata-rata umurnya berapa? 20. Remaja akhir, Bu. 20 akhir. Mau dewasa. Atau ada yang Remaja akhir. Ya, Dewasa awal. iya benar. Ini ada yang 20, ada yang 21. Berarti kalian masuk ke kategori Remaja akhir. betul. Berarti sudah siap untuk Bereproduksi. Nah, cakep benar. Itu sudah siap untuk bereproduksi ya. Jadinya nanti ketika usianya si laki-laki atau perempuan itu kurang, nanti beresiko pada saat si perempuannya itu akan hamil, ada resiko tingginya di sana. Kalau misalkan dia di bawah 19 tahun, nanti bisa terjadi prematur, terus bisa terjadi anemia dan perdarahan pada saat persalinan. Makanya dianjurkan dan sudah direvisi undang-undangnya itu di usia 19 tahun. Nah, di usia 19 tahun itu berarti sudah pas untuk melakukan reproduksi atau perkawinan antar laki-laki dan perempuan. Dari materi yang tadi sudah disampaikan sama teman-temannya, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup jelas? Yakin sudah cukup jelas? Jelas. Jika ada yang belum jelas tidak apa-apa, silakan bertanya. Atau gini dah saya tanya. Tadi kan ada perubahan fisik dari remaja. Nah, kira-kira perubahan fisik apa yang sudah kalian temukan atau yang sudah kalian alami sekarang pada saat ini? Menstruasi. Tumbuh rambut di area tertentu. Iya, benar, berarti kalian itu sudah remaja dan sudah siap untuk bereproduksi. Dan alat reproduksinya itu harus dijaga kebersihannya ya. Ada yang mau tanyakan? Gimana Neva? Begini Bu ya, cara merawat alat reproduksi wanita itu seperti apa? Cara merawatnya ada, pertama, diperhatikan dulu personal hygiene-nya. Nah, personal hygiene-nya itu harus bagus ya. Dan ini juga untuk personal hygiene-nya itu, kalau yang cewek atau entah itu cowok juga diperhatikan penggantian celana dalamnya minimalnya 3 kali sehari atau ketika terasa lembab. Itu supaya biar ini untuk supaya bakteri itu tidak berkumpul atau berkembang biak di celana dalamnya atau di area lembabnya atau di area reproduksinya si cewek ataupun si cowok ya, atau laki-laki. Gimana Neva, ada lagi? Gimana yang lain? Masih ada? Sudah jelas ya. Baik, kalau sudah jelas, hanya itu yang saya tambahkan ya untuk diskusi kali ini. Saya kembalikan lagi ke moderator untuk menutup diskusi atau perkuliahan pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu dosen untuk penjelasannya. Baiklah, marilah kita tutup sama-sama diskusi kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.